Pencari Surga. Para pencari surga, saya berada di atas tempat lokasi di mana dulu pernah menjadi saksi. Di saat Nabi SAW musuh-musuh beliau menjadi satu. Dari golongan Yahudi, dari golongan Nasrani, dari golongan kafir Quraisy dan orang-orang kabilah-kabilah sekitar Madinah yang tidak menyukai beliau bersatu untuk memerangi Nabi SAW. Karena di sini dulu dibangun parit. Parit yang panjangnya belasan kilometer, dan ini diantaranya bangunan-bangunan yang seolah menjadi monumen, dulu dijadikan sebagai posko. Karena kala itu, ya ini cerita tentang kisah perang parit, perang Khandaq. Mungkin ada yang bertanya, apa itu perang Khandaq, Ustadz? Jadi perang Khandaq itu adalah perang parit. Khandaq adalah parit. Nama lainnya juga perang Ahzab. Kenapa disebut perang Ahzab? Karena ini musuh-musuh Nabi SAW seolah bergabung menjadi satu. Ahzab itu sekutu. Musuh-musuh Nabi bersekutu menjadi satu. Nah, ini perang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Dan asal muasalnya adalah karena Nabi SAW kala itu mengusir Bani Nadir, salah satu suku Yahudi yang ada di Madinah, karena berkhianat kepada Nabi SAW. Akhirnya Bani Nadir ini diusir oleh Nabi. Berangkat dia ke tempat saudara-saudaranya yang ada di daerah Khaybar namanya. Lalu seolah dia tidak terima diusir oleh Nabi. Padahal itu karena pengkhianatan dia. Bani Nadir akhirnya karena tidak terima dengan itu mencoba untuk mengkoordinir, memprovokasi orang-orang yang mungkin pernah menjadi orang-orang yang ingin melawan Nabi Muhammad SAW, dikumpulkan jadi satu di saat itu. Ayo kita perangi bersama. Orang-orang Yahudi ini mendatangi suku Ghatafan, yang kala itu beragama Nasrani, mendatangi kabilah-kabilah yang ada di sekitar sini, mendatangi juga orang kafir Quraisy, bertemu dengan Abu Sufyan yang ada di sana. Ayo kita kumpul, kita lawan Muhammad. Dulu kamu menyerang satu, kamu kalah. Kamu menyerang juga, kamu kalah. Sekarang kalau kita bersatu, kita menang. Dan ternyata Masya Allah luar biasa. Kala itu musim paceklik. Dan kala itu juga tiba-tiba, artinya serangan itu tidak diinformasikan. Sehingga seolah Nabi tidak siap kala itu. Maka Nabi SAW segera mengumpulkan semua sahabatnya. Lalu kala itu meminta masukan. Apa yang akan kalian lakukan ini? Adakah satu strategi? Tiba-tiba Salman Al-Farisi datang dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami dulu di Persia, kalau kondisi perang semacam ini, kami tidak memiliki kekuatan sedangkan musuh jauh lebih besar, maka kami menggali parit. Maka usulan itu yang diterima, maka disebut perang ini sebagai perang Khandaq. Usulan itu diterima. Akhirnya seorang sahabat dibekali, sehingga kurang lebih 10 sahabat itu menggali 20 hasta. Jadi mungkin satu sahabat itu 1 meter, mereka menggali 1 meter. Dan itu harus dalam kondisi cepat karena musuh sudah makin mendekat. Dan masa itu masa paceklik. Sampai semua sahabat itu, ya Allah, rata-rata mereka semua kelaparan ketika menggali itu karena masa paceklik. Akhirnya ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ini berat sekali. Aku juga belum makan sehingga lihat ini tali pinggangku diganjal batu satu. Lalu Nabi SAW menerima informasi itu dengan senyuman dan mengatakan, wahai Umar, kalau engkau 1 batu, aku 3 batu. Aku 3 batu. Masya Allah, inilah dia seorang pemimpin. Dalam kondisi kritis, bukan selalu meminta fasilitas yang lebih dibanding dengan yang lain, tapi justru merasakan penderitaan di awal. Sehingga nanti keputusan yang diambil itu mampu baik untuk semuanya. Itulah Nabi SAW. Bahkan beliau yang langsung menggali parit itu dengan tangan beliau. Sampai dalam sebuah kesempatan, ada sebuah batu besar. Ada yang mengatakan batu itu letaknya di monumen-monumen yang ada di belakang saya ini. Ada batu besar. Dan batu besar itu ketika dipukul oleh para sahabat nggak pecah-pecah karena memang dalam kondisi lapar. Akhirnya apa? Mereka ngadu kepada Nabi. Wahai Rasul, ada batu besar ini yang tidak bisa kami pecahkan. Maka Nabi datang dengan palunya, lalu dipukul oleh Nabi dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Keluar cipratan api. Lalu Nabi dengan senyuman mengatakan dan melihat kepada sahabat yang ada di sekitarnya sambil memotivasi. Tahukah kalian, ketika keluar percikan api itu, aku melihat Yaman akan ditaklukkan untuk kalian. Wah, bertakbir semuanya yang tadi dalam kondisi lemah, bertakbir seolah mendapatkan motivasi. Dipukul lagi oleh Nabi. Tuh, dari percikan api ini tadi, aku lihat Persia akan ditaklukkan untuk kalian. Dipukul lagi.
dari percikan api ini Romawi akan ditaklukkan untuk kalian. Semua bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan akhirnya mereka mukul semua sehingga hancur batu itu. Jadi Nabi SAW memang kondisinya susah. Mungkin orang kalau disebut kala itu, janganlah bicara menaklukkan Yaman, Persia, dan Romawi, tidak. Untuk makan besok ada atau tidak aja, wallahu alam. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita sebagai seorang muslim yang di hatinya itu ada iman, bukan perkara putus asa. Nggak ada orang muslim putus asa. Dalam kondisi apapun yakin betul Allah senantiasa akan menjadi penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah sebaik-baik penolong, sebaik-baik tempat bersandar, sebaik-baik segala sesuatunya, pemberi nikmat. Maka dengan itulah, keyakinan itulah yang akhirnya mendatangkan kemenangan di perang Khandaq. Ada lagi kisah bagaimana di tempat ini juga mukjizat bagi Nabi turun. Jabir bin Abdullah menceritakan, kalau itu semuanya lapar, gak ada makanan. Lalu Nabi pun lapar. Sahabat Jabir ini melihat Nabi dalam kondisi lapar itu gak sampai hati. Akhirnya mendekat kepada Nabi, wahai Rasul, istriku di rumah punya sedikit makan, tapi hanya sedikit. Kalau untuk semua gak cukup, tapi ini untukmu, wahai Rasul. Lalu Nabi tersenyum bawa kemari. Dibawa diam-diam oleh Jabir, didekatkan gitu. Lalu ketika didekatkan, Nabi masukkan tangannya di balik adonan roti itu. Lalu Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabat, datang kemari. Ini ada makanan dari sahabat Jabir, insya Allah untuk kalian. Jabir langsung malu, aduh ya Allah, ini gak cukup kalau untuk semua orang. Ini hanya sekedar untuk Rasul, gak cukup kalau untuk semua. Tapi Nabi mengatakan senyum, insya Allah niat baik akan dimudahkan. Datang satu dikasih, sampai semua pasukannya ini kenyang dengan roti itu, dan ternyata roti itu masih ada. Ya Rabb, mukjizat untuk Nabi. Memang mukjizat untuk Nabi, tapi pelajaran buat kita. Terkadang egoisme, pelit itu justru bukan menimbulkan kekayaan, tapi kesempitan. Sedangkan berbagi justru itu yang akan memudahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah bersama mencari syurga.